Bincang Kesehatan Solopos FM. Be healthy, be happy, and live longer. 103 Solopos FM Beyond Information. Masih bersama dengan Al-Ghifari di 103 Solopos FM Beyond Information, Sobat Solopos. Bincang Kesehatan ini sebuah program yang termasuk anyar ya, tapi di sini kami berusaha untuk mengedukasi Sobat Solopos tentang penyakit-penyakit yang sekiranya memang harus Anda waspadai. Untuk kali ini spesial Sobat Solopos datang langsung ke studio ya. Sudah ada bersama dengan saya Dr. Vivin Hudayani SPPD dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno yang akan berbincang dengan saya tentang sebuah penyakit yang bisa banyak ditemukan di tempat-tempat kotor. Aduh, kalau ngomongin tempat kotor mah banyak banget Sobat Solopos ya. Bukan cuman yang terlihat kotor, tetapi yang terasa kotor dan sebetulnya kotor pun juga Anda beresiko untuk terkena penyakit ini. Bernama leptospirosis ya. Ini sebuah penyakit langka yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan seperti apa lebih lanjutnya, mari kita sapa. Sudah bersama dengan Dr. Vivin. Selamat malam dokter. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Baik-baik aja. Baik ya. Okay. Dokter ini kalau malam-malam gini masih senyum, masih semangat tuh rahasianya apa sih dok? Apa ya? Pokoknya happy aja. Happy aja, nggak usah tuh dipikirin kalau ada itu dok ya. Iya. Yang dipikirin tuh berarti yang beresiko aja dok ya. Kayak leptospirosis ini. Boleh dong dok kita kenalin dulu ke Sobat Solopos. Mungkin ada yang belum familiar dengan leptospirosis ini, sebetulnya penyakit seperti apa sih? Ya, leptospira ini mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin dalam bahasa awam disebut penyakit kencing tikus. Ya, jadi penyebabnya jelas bakteri leptospira yang ditularkan lewat urin, jadi lewat kencing tikus. Oke. Jadi ya kencing tikus itu memang pasti ada bakteri leptospirosisnya itu, atau yang terinfeksi aja nih dok? Yang terinfeksi saja, tapi tidak hanya tikus, jadi bisa saja hewan yang perantaranya bisa sapi, bisa anjing, bisa babi, bisa kucing. Jadi yang mungkin punya hewan-hewan peliharaan ya memang perlu waspada juga. Tapi memang yang paling banyak adalah tikus. Kasus paling banyak di tikus ya dok ya? Jadi paling banyak tikus, karena mungkin tikus juga berkembang biaknya cepat sekali ya mas. Iya, ya. Masif banget dok ya. Iya. Sekali melahirkan tuh bisa banyak, dan habitatnya pun habitat yang kotor begitu dok ya. Jadi paparan virusnya pun bisa lebih tinggi dari hewan lain. Tapi kalau di tikus ini sendiri, iya nggak apa-apa dok. Namanya juga dokter Sobat Solopos ya, pasti banyak sekali ini bisnis dan urusan yang perlu diurusi. Tapi terima kasih sudah hadir membersamai kami dokter ya. Masih tentang leptospirosis ini Sobat Solopos. Jadi ini kan penyakit yang populernya penyakit kencing tikus dok ya. Tapi memang selama ini dokter banyak menemui pasien-pasien dengan penyakit ini, atau ini sebetulnya masih jarang terjadi di Indonesia dok? Banyak, sebenarnya banyak, di rumah sakit banyak. Cuman karena memang gejalanya tuh hampir menyerupai beberapa penyakit, dikira penyakitnya bukan ini ya? Penyakitnya bukan ini, ketemu sudah dalam kondisi tidak baik. Jadi kita sering sekali mendapat rujukan, ternyata kok didiagnosa ini, dirujuk gini, ternyata setelah kita cek, loh ini leptospira gitu. Jadi virus ini menyebar melalui air. Dia bisa bertahan di air sama tanah yang sudah terkontaminasi kencing tikus tadi. Ya kita kan tidak tahu kalau misalnya tikusnya mau kencing di mana, kan nggak ngerti juga ya. Nggak di tracking juga dok ya. Iya. Dan dia bisa menular melalui kontak langsung ke kulit. Jadi mungkin ada yang kulitnya lecet atau istilahnya luka gitu. Terbuka, ya? Biasanya gitu, mungkin nanti kayak petani, terus kayak pekerja yang mengambil sampah, pemulung yang tidak pakai alat pelindung diri gitu. Terus bersih-bersih, dia nggak tahu kan, kita juga tidak tahu
kita ada luka nggak sih, kan kita gitu ya. Jadi ngerti-ngerti, terus bakterinya masuk. Oke, jadi ini kalau tadi dokter menyebutkan karakteristik virus ini lumayan tangguh juga berarti ya? Bakteri. Bakteri ya, bakterinya ini tangguh juga ya. Jadi dalam kondisi yang ekstrim pun masih bisa bertahan nih, Dok? Iya, dia cukup lama bisa bertahan. Jadi bakteri Leptospira ini bisa cukup lama bertahan di hewan perantara, tikus tadi. Dia bisa bertahan berbulan-bulan. Oh gitu. Tanpa menunjukkan bahwa hewan itu sakit. Oh, jadi di hewannya tuh nggak ngaruh apa-apa? Nggak ngaruh apa-apa, jadi hewannya nggak ngaruh apa-apa. Walaupun mungkin kita tidak tahu, suatu saat hewan itu juga bisa mati. Kayak mungkin dia ada di sapi misalnya, juga misalnya sapi atau kucing. Pertama sih hewannya nggak kelihatan kalau sakit. Kan tidak tahu sampai kapan mereka itu akan virus leptonya juga bisa membunuh hewannya sendiri sebenarnya. Tapi langsung tiba-tiba drastis langsung mati gitu, Dok ya? Tapi kalau kayak tikus, kan kalau misalnya kita juga tidak tahu mau tikus yang jenis apa, dia terus mungkin kencing sembarangan, kan kita tidak tahu ya istilahnya, mungkin ditumpukan sampah kan mesti banyak tikus. Terus di sawah itu kan juga mesti banyak tikus. Hama-hama tikus gitu, Dok ya? Oke, dan tadi ya untuk penularannya sendiri, tadi pertama lewat luka-luka gitu ya, kulit bisa. Luka mungkin lewat kulit ya. Kulit mungkin ada yang luka, lecet dan segala macam, bisa masuk lewat situ. Terus mungkin orangnya kontak langsung dengan mungkin barang-barang yang sudah tercemar dengan bakteri itu, bakteri itu mungkin di air, di selokan gitu, nggak pakai sendal, plok. Ternyata di selokan itu sudah ada bakteri Leptospira yang mungkin tikusnya dulu sebelumnya sudah pipis di situ, kita tidak tahu. Serem banget, Dok ya. Ternyata kalau di luar dari tubuh perantaranya itu bisa bertahan lama nggak, Dok? Bisa. Oh, bisa juga. Dia ada di air sama di tanah. Oke. Bisa. Terus bisa mungkin bisa juga penularan lewat makanan atau yang makanan minuman yang sudah terkontaminasi kencing tikus. Jadi kita mungkin harus hati-hati kalau untuk membeli makanan sama minuman, atau menyimpannya juga mungkin di gudang ya, Mas. Di gudang mungkin berkerat-kerat itu kaleng-kaleng minum dan segala macam, banyak tikus di situ. Kadang nggak kelihatan sih, Dok. Cuman bunyinya aja, tapi kan kadang acuh ya. Terus haus, petugasnya ngambil istilahnya minum, ternyata kalengnya bekas dikencingin tikus. Kita kan juga tahu. Iya, kita kan nerima-nerima aja ya. Kita kan cuma nerima-nerima aja. Kalau nggak dibersihin loh ya. Tapi ini istilahnya saya juga nggak ngerti maksudnya. Iya, semoga aja ada nggak nyampe kayak gitu mungkin ya. Ada maintenance dari kalau misal menyebut gudang berarti toko-toko seperti itu ada maintenance dari Sobat Slowpost ya. Tapi ini memang sebuah penyakit yang jujur saya pribadi pun pernah mendengar kencing tikus itu berbahaya, tetapi baru tahu nih ternyata bakterinya seberbahaya itu, Dok. Kadang kan kalau dari beberapa teman saya juga kan, kalau anak kos, saya sebagai anak kos, Dok ya, itu kan kalau melihat lemari-lemarinya kadang nggak terurus, atau bisa jadi ada spot-spot yang memang jarang dijamah oleh penghuni kos, itu kan ada aroma-aroma tapi dicuekin gitu, Dok. Banyak tikus berarti tapi dicuekin. Berarti ya namanya tergantung orang sih ya, tapi tergantung orangnya. Cuman kalau misalnya lewat makanan, kita masih punya pertahanan barrier lah ya. Jadi kan virusnya ada asam lambung dan segala macam, itu ikut membunuh bakteri tikusnya itu sendiri. Kalau kulit langsung masuk. Oh iya. Bisa langsung masuk darahnya soalnya, Dok ya. Oke, Sobat Slowpost, ini sebuah penyakit yang mengintai, dan kita penasaran juga seberbahaya apa penyakit ini. Masih terus bersama kami di Bincang Kesehatan 103 Slowpost FM. Bincang Kesehatan Slowpost FM. Be healthy, be happy, and live longer. Be healthy, be happy, live longer, Sobat Slowpost. Ini sebetulnya kalau diucapkan gampang ya, tapi kalau kita upayakan, lumayan juga nih. Apalagi kalau banyak sekali penyakit-penyakit yang mengintai kita di rumah kita, di tempat kerja kita, atau di tempat-tempat lain.
Atau terutama untuk Anda yang sering acuh dok, kadang-kadang dok ya ada aroma tikus gitu ya, itu ya udah didiemin aja, itu ternyata berisiko banget dok ya untuk terpapar tadi penyakit leptospirosis. Tapi ini seberapa mematikan sih dok penyakit ini dok? Kita mulai dari gejalanya dulu aja ya. Oh, gejalanya dulu aja ya. Oke. Iya, jadi istilahnya walaupun ini penyakit kencing tikus, misalnya istilahnya seperti itu, tapi tidak semua tikus bawa bakteri itu juga. Hanya yang terinfeksi tadi ya. Hanya yang terinfeksi leptospira. Terus kebanyakan muncul gejala itu 2 hari sampai 4 minggu setelah terpapar virus lepto tadi. Jadi gejalanya antara lain demam, jelas panas ya. Terus nyeri kepala. Terus mual sama muntah, perasaan perutnya nggak enak gitu ya. Terus kadang-kadang ada yang diare. Terus matanya merah. Biasanya sekali matanya merah. Jadi apa namanya? Kayak mata tikus gitu ya, mungkin jadi merah sekali matanya. Oh, merahnya bukan gara-gara begadang atau bukan, kena debu ya? Beda. Beda. Iya. Terus apa namanya? Badannya pegel-pegel semua, terutama ototnya. Nah, otot betis kalau dipegang kadang-kadang dia pasiennya kesakitan. Kayak linu atau gimana sih dok? Iya, nyeri. Jadi gitu dipegang, ya? Dipencet itu dia nyeri. Bagian betis ya? Bagian betis yang biasanya. Tapi semua dia merasa badannya pegel-pegel semua. Kemudian apa namanya? Kadang-kadang timbul bintik-bintik merah juga. Gatal nggak itu dok? Enggak, bintik-bintik merah. Bintik merah aja ya? Itu baru gejala awal loh mas. Oh, itu baru awal. Awal. Oh ya, makanya masih agak umum ya? Jadi masih agak umum. Jadi kan kadang-kadang kita terkecoh. Dikira. Biasanya paling terkecoh tuh biasanya apa dok? Maksudnya gimana? Penyakit apa gitu yang ternyata kok leptospirosis demam gitu. berdarah. Oh, demam berdarah. Gejalanya hampir sama dengan demam berdarah. Hampir sama dengan tipes. Panas. Demam berdarah kan juga badannya sakit-sakit semua. Iya. Pusing ya sama. Mual muntah juga sama. Sama iya. Itu baru gejala awal. Nah, dari tadi 2 minggu. Tadi berapa dok? 2 hari sampai 4 minggu. 4 minggu ya, seperti itu. Setelah terpapar virus itu ya. Terpapar bakterinya. Kalau lanjutnya apa yang dirasakan dok? Nanti terus kalau misalnya tidak diobati, dia bisa menyerang banyak organ. Jadi ini demam. Terus nanti kalau menyerang liver, jadi menyerang hati, badannya jadi kuning. Iya, kalau udah badannya hati kena, kuning. Terus kalau menyerang ginjal, kencingnya berkurang. Ini khas banget. Jadi setelah kita tanya, Pak, terakhir kencing kapan? Ternyata pasiennya udah kemarin terakhir kencing, nggak udah kencing lagi, udah. Nah, itu hati-hati. Beda sama demam berdarah. Demam berdarah kencingnya sih baik-baik aja. Badannya juga tidak kuning gitu kan, Terus mungkin kalau sudah parah bisa sampai perdarahan. Pendarahan bisa muntah darah. Bisa sampai BAB-nya warna hitam. Jadi perdarahan lewat saluran cerna bawah ya. Terus apa namanya? Kalau sudah sampai paru-paru, pasiennya sesak napas. Ya, batuk, sesak napas berat. Terus sampai jantung, pasiennya juga nyeri dada. Nyeri dada, irama jantungnya nggak stabil ya? Iya, tidak beraturan kadang-kadang. Kadang-kadang dikira sakit jantung. Iya. Ternyata ini lepto. Setelah dicek ternyata kok fungsi ginjalnya tidak bagus. Gitu. Terus bisa sampai otak juga mas. Oh bisa, wah ini bisa bakterinya otak. Ternyata bakterinya udah kemana-mana. Kemana-mana juga ya, traveling nih bakterinya sobat sampai Slopos. Mata juga bisa. Oh iya. Itu bakterinya jalan-jalan sesuka-suka dia ya. Biasanya kan kalau ada bakteri atau virus gitu, ada organ tertentu yang diserang. Ini benar-benar bisa dibilang bisa semuanya. Bisa semua organ terserang ya. Tapi paling banyak adalah ginjal sama hati. Paling banyak kasus terserang itu menyerangnya ginjal sama hati. Ginjal sama hati. Badannya kuning.
terus nggak bisa kencing, dipasang selang pipis juga nggak keluar kencingnya. Nah itu sudah harus hati-hati, itu harus dibawa ke rumah sakit. Oke, berarti baru kelihatan memang pada saat tadi ya sudah menguning tadi, berhubung ini manusia bukan daun Sobat Slowpost ya. Jadi itu pertanda yang sepertinya darurat, Anda harus langsung periksakan. Dan tadi susah kencing ya, itu sudah darurat belum sih dok? Atau masih sudah ada yang darurat? Darurat ya. Kalau masih ringan-ringan saja mungkin bisa masyarakat berobat ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Kalau ringan dikasih antibiotik, biasanya dia akan sembuh, membaik. Oke. Tapi kadang-kadang kan dikira udah biasa badannya pegal-pegal, nggak mau berobat dan segala macam. Kadang-kadang kan seperti itu. Ya cuman beli obat-obat yang generik aja ya. Obat aja yang generik. Saya nggak apa-apa kok, cuman pegal-pegal biasa. Paling minum teh anget gitu dok ya. Terus ngerti-ngerti dibawa ke rumah sakit, loh kok sudah nggak, kencingnya udah nggak keluar, badannya kuning lah. Ini harus kita waspadai ya mas. Tapi itu semematikan itukah dok dalam apa istilahnya setiap orang kalau yang sudah terkena jadi berat itu prognosisnya tidak bagus, apalagi sudah kena ginjalnya. Jadi bisa sampai 20-40% itu pasiennya bisa meninggal. Iya, 20-40%. Iya, 20-40% kalau udah kena ginjal sama livernya. Jadi yang berbahaya itu ya karena menyerang organnya itu ya. Dia menyerang organ. Sebenarnya kalau ditangani awal, cepat dibawa ke rumah sakit, bisa baik pasien ini. Tapi kalau kira-kira sudah terlambat, ya kalau sudah sampai menyerang fungsi ginjal, kencing tidak keluar, ya terpaksa dilakukan hemodialisa. Iya, cuci darah. Iya. Tapi emang sayangnya kebanyakan telat dok ya, karena baru kelihatan gejala banget tuh pada saat ginjal sama hatinya sudah bermasalah ya. Oke, dan harus cuci darah. Dengan tadi 20-40% risiko Anda sudah parah banget ya. Akut kalau sudah sampai parah banget. Tapi kadang-kadang cuci darahnya juga nggak seumur hidup. Gitu. Istilahnya cuci darahnya pada saat kondisi kritisnya saja. Begitu kencing sudah keluar karena di HD kan, mungkin HD hemodialisa, kencing sudah keluar, produksinya banyak, terus HD mungkin cukup 1 atau 2 kali saja. Tidak seperti gagal ginjal yang istilah yang memerlukan cuci darah seumur hidup. Ini tidak, karena memang istilahnya ini masuknya ke gagal ginjal akut karena penyakit leptospira. Tapi yang bisa memiliki resiko tinggi terkena tuh rentang umur atau ada kategori tertentu nggak sih dok? Semua bisa kena. Iya, anak-anak pun bisa kena. Pernah saya dilaporin sama dokter spesialis anak, ternyata setelah dicek leptospiranya positif. Itu kebetulan anaknya, pasiennya dokter anak itu kerja di pasar. Itu dia kerja langsung di ketahuan pasar, ya. jadi bersih-bersih kuli gitu loh, saya kurang tahu. Masih kasihan sebenarnya ya, anak kecil sudah suruh kerja begitu. Terus orang tua juga banyak, orang dewasa juga banyak. Tapi memang kalau saya tanya itu paling banyak itu petani yang kerja di sawah ya. Terus mungkin banyak tikus kuli juga, bangunan. Terus pemulung, tukang sampah, petugas kebersihan yang ngambilin sampah. Karena harus berkutat dengan kotoran seperti itu ya. Budaya bakterinya bandel, Anda berkutat dengan wilayah seperti itu, jadilah Sobat Slowpost ya. Jadi kadang-kadang kan kita agak sulit membedakan kalau diagnosis pertama-tama awal sakit gitu kan. Kadang-kadang banyak dikira demam berdarah, mungkin tipoid gitu loh. Jadi memang kita perlu menganamnesa lebih teliti ke pasien ini pekerjaannya apa. Jadi background checking itu ngaruh juga ya sama pekerjaannya apa. Pekerjaan, Itu kan mungkin kalau ternyata dia kerja di mungkin tukang sampah, itu kan kita juga berpikir ke arah sana ya. Bisa jadi gitu, walaupun kita mungkin dari awal-awal kan belum tahu ini kemungkinan penyakitnya apa-apa kan sudah. Tapi diagnosa final, ini fix banget kena leptospirosis, itu ada tes khususnya dok? Ada tes khususnya, jadi nanti kita lakukan pemeriksaan darah.
dan pemeriksaan kencing. Jadi apa istilahnya, kita juga melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya. Jadi fungsi ginjal kita cek, fungsi hati kita cek. Terus untuk pemeriksaan darah mungkin kita cek antibodinya. Antibodinya nih imunoglobulin antibodinya positif apa negatif gitu. Kencing juga bisa dicek. Kalau pada awal-awal terkena bakteri ini, itu kencing juga bisa dicek. Kalau misalnya darah, bisa juga dicek. Jadi setelah demam berapa hari, demam 5 sampai 7 hari, kita bisa cek antibodi di dalam tubuhnya itu positif apa negatif. Kadang-kadang tidak cukup sekali, harus negatif. Nanti kok klinisnya seperti lepto, kita ulang lagi, bisa positif gitu. Jadi nggak yang langsung akurat satu kali tes gitu dok ya? Kadang-kadang kita nanti 3 hari saya ulang lagi, ternyata bisa positif. Tapi berarti tadi untuk istilahnya kalau awal-awal tuh tetap bisa terdeteksi ya dengan tes tersebut ya? Ya, lebih banyak gejala klinisnya biasanya sudah mengarah semua ke sana. Kita curiga, kita cek laborat. Begitu. Jadi ada beberapa laborat yang mungkin mendukung ke arah penyakit ini. Jadi fungsi ginjal kan biasanya juga akan terganggu, fungsi hati juga terganggu. Dan kami ingatkan Sobat Selopos ya, Anda bisa juga untuk bergabung bersama kami, bertanya-tanya mengenai penyakit yang sedang kita obrolkan, leptospirosis, sebuah penyakit oleh bakteri Leptospira ya, atau yang bisa ditemukan di tikus atau kencingnya nih yang tersebar di sudut-sudut kotor ini kan biasanya resiko juga Sobat Selopos. Nanti bergabung di 081 226 103 103. Kita masih akan lanjut membahas tentang leptospirosis setelah jeda berikut ini. Bincang Kesehatan Selopos FM. Be healthy, be happy, and live longer. Ya baik Sobat Selopos, tentunya di sini masih bersama dengan Algifari dan Dr. Vivin ya, membahas mengenai leptospirosis, penyakit kencing tikus lebih populernya. Anda sekali lagi bisa bergabung bersama kami di WhatsApp untuk menanyai hal tersebut. Dok, udah ada satu pertanyaan ternyata dok ya, mari kita bacakan dok ya. Dari nomor 3135. Selamat malam Algifari dan Dr. Vivin. Saya mau tanya, ini untuk penyakit dari kencing tikus ini sendiri bagaimana sih cara mencegahnya? Ini sudah tanya langsung mencegahnya dok ya. Langsung mencegah ya. Ini kan mungkin takut ya, khawatir dok ya kalau putra-putrinya kan mainnya kadang ke daerah-daerah yang kotor atau mungkin ke daerah-daerah yang banyak kan nih jadi sarang tikus. Bagaimana sih dok sebelum terjadi deh ini, apa saja yang bisa dilakukan oleh Sobat Selopos dan putra-putrinya biar nggak terpapar oleh penyakit leptospirosis ini? Yang jelas jaga kebersihan. Ya, istilahnya kalau dia seorang pemungut sampah atau yang berkutat di pembersih selokan gitu, berarti dia harus pakai alat pelindung diri. Jadi pakai sarung tangan, pakai sepatu bot gitu. Terus mungkin yang di sawah, kemarin ada yang pasien tak suruh pakai sepatu bot, tapi katanya kalau pakai sepatu bot di sawah berat ya, karena sepatunya nyemplung, gak bisa diangkat. Susah juga. Ya mungkin biar tikus itu tidak bersarang di rumah ya berarti harus kondisi bersih, tidak menyimpan sisa-sisa makanan di di yang jadi sumber makan tikus ya. Iya, dan itu bukan hanya penyakit leptospirosis aja dok ya, itu penyakit lain pun bisa juga menyerang Anda kalau Anda terus-terusan membuat rumah Anda menjadi tumpukan sampah Sobat Selopos. Ini paling basic tadi, menjaga. Harus rajin bersih-bersih. Rajin bersih-bersih ya, bukan Anda aja, ajaklah ya anggota keluarga lain bersih-bersih. Selain bersih-bersih dok, ada mungkin asupan tertentu atau ada upaya tertentu lain khusus untuk dari penyakit leptospirosis ini? Nggak ada sih, yang penting jaga kesehatan aja, makan minum yang bergizi seperti biasa aja. Nanti kalau habis bersih-bersih harus mungkin harus bersih-bersih rumah ya, harus segera membersihkan diri gitu ya. Apalagi kalau curiga
di situ banyak sarang tikus kali ya. Jadi kalau bersih-bersih rumah berarti juga pakai ini ya, pakai alat apa istilahnya? Mungkin sarung tangan, bersihin perabotan-perabotan. Nah, kadang-kadang yang, kan tikusnya suka berkeliaran di situ juga ya. Dan kalau tikus kan bisa dibilang apa ya? Karena populasinya sudah sangat overload banget, itu saya yakin di rumah Anda tuh pasti setidaknya ada satu tikus Sobat Selopos ya. Jadi itu perlu diwaspadai. Semoga saja tidak yang Semoga tikusnya tidak yang terinfeksi leptospira. Biasanya sih Mas penyakit leptospira ini banyak pada saat musim penghujan. Ya, musim penghujan atau area banjir. Oh gitu. Apa yang membuat itu semakin beresiko gitu pada saat musim hujan dan banjir? Nggak tahu, pas banjir atau musim penghujan banyak air tergenang. Ya, mungkin tikusnya jadi pada saat itu jadi pada keluar semua. Jadi pada berkembang biak. Mungkin saja. Oke, karena kan sarang-sarangnya tadi ya tergenang air, akhirnya tikusnya pada keluar semua. Oh iya benar. Apa mau pelihara kucing? Biar diterekam gitu dok ya. Jadi ini juga sebetulnya bukan untuk dari rumah tangga aja, tapi untuk toko-toko juga penting dok ya. Iya. Kalau ada sama. Warehouse begitu, ada itu nggak sih dok istilahnya mungkin. Ini kan nih, kalau tikus kan biasanya kalau obatnya udah banyak dok ya. Obat ada kalau petani pakai hama ya, anti hama. Terus kalau di rumah atau di toko-toko tuh pakai istilahnya apa sih kayak racun tikus atau ada kapur something apa gitu. Aman nggak sih dok sebenarnya dok? Ya boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja ya. Tapi memang kita ketekankan di sini tidak semua tikus membawa bibit leptospira loh ya. Oh iya. Hanya yang terinfeksi saja. Iya, hanya yang terinfeksi. Cuman kan kita nggak tahu ya. Tapi kita tidak tahu itu tikusnya kena bawa bibit apa enggak gitu ya. Dari decitanya nggak ada yang beda ya dok ya. Decitanya nggak ada yang beda ya. Tetap cicit aja dok ya. Tetap aja tikus. Tikus ya tetap tikus. Sobat Selopos nggak bisa kita ajak obrol. Kamu punya penyakit leptospirosis apa enggak? Jadi memang harus aware ya ke semua tikus ya Sobat Selopos. Oke, semoga menjawab pertanyaan tadi ya dari 3135 sudah mewakili pertanyaan saya pribadi juga kebetulan. Kemudian dok, ini kan penyakitnya kebetulan tadi dokter menyebutkan lumayan banyak juga ya menyerang masyarakat Indonesia. Nah, untuk yang sudah terserang ini sendiri dok, sudah terkena, treatment apa saja yang dilakukan untuk bisa mencapai kesembuhan? Kalau ringan biasanya setelah dikasih obat mungkin ke dokter umum dikasih antibiotik dia bisa baik sendiri. Yang awal ya? Yang awal gitu ya. Segera ini terus biasanya kan dokternya ngasih antibiotik. Benar. Terus kalau berat ya memang harus ditangani di rumah sakit. Ya harus segera dirawat di rumah sakit. Apalagi yang tadi sudah ada komplikasi organ. Seperti ginjal sama hati harus dirawat di rumah sakit. Kalau dibawa ke rumah sakit lebih awal, prognosisnya juga lebih baik. Kan kita langsung treatment kalau memang ternyata nanti kencingnya tidak keluar harus memerlukan hemodialisa atau cuci darah. Bisa lebih cepat bisa lebih cepat tertangani, bisa baik dan jangan takut. Hemodialisanya itu nggak seumur hidup. Itu bukan beda sama penyakit yang gagal ginjal ya. Beda gagal ginjal kronik yang harus cuci darah rutin beda. Itu Sobat Selopos ya. Ini memang benar-benar kadang tuh juga menekankan ke masyarakat skeptis yang takutnya kalau periksa malah dapat diagnosa yang macam-macam. Itu gimana sih dok? Kalau saya sih semakin cepat terdeteksi, semakin kita ngasih obat yang sesuai dengan penyakitnya, harapan sembuhnya juga semakin baik loh mas ya. Itu ya yang dipegang gitu ya. Iya. Harapan untuk sembuhnya semakin tinggi karena damage yang terjadi belum terlalu parah ya. Jadi kita tanganin sesegera mungkin. Nah itu. Jadi Sobat Selopos kalau misal tadi ya gejala-gejalanya kalau umum tadi seperti gejala DB ya hampir sama ya dok ya. Dan ada kalau sudah menuju ke arah tadi menyerang organ ginjal dan organ hati sudah mulai menguning seperti itu Anda harus segera langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, mungkin masyarakat istilahnya biar ikut membedakan. Kok badannya makin lama makin kuning. Kencingnya kok produksinya biasanya bapaknya kencingnya banyak kok ini kok kencingnya berkurang. Hati-hati. Sebelumnya dia ada demam. Mungkin bisa dilihat di konjungtiva. Jadi yang bagian matanya yang putih-putih itu. Nah, itu kok warnanya merah. Banyak pembuluh darah yang keluar gitu ya. Merah terus kuning lah. Harus segera
dibawa ke rumah sakit aja mungkin untuk dipastikan ada lagi. Oh iya. Walaupun iya, mungkin bukan saja penyakit kencing tikus, penyakit lain juga bisa saja. Tapi kan kalau di rumah sakit kita langsung lakukan pemeriksaan darah, ronsen dan segalanya. Komplit ya, bisa ketahuan langsung bisa, tesnya. Langsung gitu. Itu dia. Nah tapi kan mungkin masyarakat ada yang belum familiar ya, menguning nih dok, kulit menguning itu seberapa kuning emang dok? Perbedaannya begitu? Kayak kunyit kali ya mas ya. Jadi kalau kita lihat orang normal itu kan mukosa, jadi konjungtiva matanya kan warnanya putih. Nanti kalau orang yang kena leptospira, kalau sudah terkena gangguan fungsi hati kan yang warna putih jadi lebih kuning. Dari matanya berarti ya? Bisa. Tapi nanti paling kalau kelihatan. dengan pemeriksaan laborat kan kita cek komplit. Jadi fungsi hatinya kita cek. Angka ternyata bilirubinya tinggi, berarti dia kuning banget ini. Gitu. Terus ternyata fungsi ginjalnya naik lah. Waduh, ini kencing tidak keluar ya gitu. Ya, kalau dari itunya dok, masa perawatannya sendiri dari terkena awal diagnosis sampai istilah bisa sembuh itu ratanya berapa sih dok? Masing-masing tergantung tingkat keparahannya. Keparahannya. Iya, tergantung tingkat keparahannya. Kalau memang dia parah ya berarti sudah sampai ada gangguan fungsi ginjal, fungsi hati, terus sampai ada ke paru-paru segala, ke jantung. Ya perawatannya jadi lebih lama. Tapi kalau istilahnya kondisi, apalagi kalau pasiennya ternyata selain leptospira ada penyakit lain mas, ada komplikasi gitu ya. Ternyata ada gulanya, ada tensinya, waduh itu mungkin jadi perawatannya akan lebih lama. Karena jadi lebih parah lagi, apalagi komplikasi yang diobati bukan cuma leptospiranya aja dok ya. Jadi yang kita obati bukan hanya leptospiranya saja, tapi ada penyakit lain juga. Oke, kami masih nantikan juga pertanyaan dari Sobat Solopos. Masih ada satu sesi terakhir bersama dengan Dr. Vivin membahas mengenai leptospirosis di 103 Solopos FM. Ya baik Sobat Solopos, kami sudah beritahu untuk gejala-gejalanya, kemudian treatment yang biasa diterima oleh pengidap leptospirosis seperti apa, kemudian seberapa mematikan penyakit ini untuk Anda harus bisa waspada, terus tes-tesnya itu kayak gimana. Sekarang dok, saya penasaran nih dok, untuk penyakit ini sendiri itu sudah ada vaksinnya atau sudah ada penelitian atau obat lebih lanjut belum sih dok, khusus untuk leptospirosisnya? Kalau vaksin untuk manusia untuk lepto belum ada mas. Cuman kita juga harus waspada ya. Jadi istilahnya kita punya hewan peliharaan, kita punya kucing, terus anjing. Ya karena kucing anjing juga bisa membawa bibit lepto, bisa tertular lepto. Ya kalau bisa secara rutin kucing sama anjing ini kita bawa ke vet ya dokter ke dokter hewan untuk dilakukan vaksinasi. Oh, yang divaksin bukan manusianya. Bukan manusianya, tapi hewan peliharaan kita. Oke. Ya, mungkin ada kalau untuk vaksin untuk hewan mungkin dokter hewan lebih tahu. Jadi mungkin ada vaksin sapi ada, vaksin kucing ada, vaksin anjing juga mestinya ada ya Mas ya. Kalau mau vaksin tikus satu-satu nggak mungkin ya dok? Kalau vaksin tikus kayaknya nangkapnya aja susah, digebuk aja biar mati. Digebuk aja karena nggak mati loh dok. Jadi memang yang bisa ditangani untuk vaksinnya peliharaannya ya. Oke, udah gitu kan biasanya paling banyak kan penularan lewat tikus nih. Anda sudah melihara kucing atau anjing kan biasanya tikusnya takut dok ya. Jadi kucingnya udah tervaksin tapi jadi bisa memburu tikus-tikusnya. Tapi kalau gitu takutnya ini tertular malah dok ya. Kalau beli kucing untuk mengusir tikus gitu malah. Tergantung kucingnya mas. Oh ya kucingnya juga ya. Daya tahannya juga beda-beda kayak manusia Sobat Solopos. Nah dokter Vivin ini boleh dong dokter ajak masyarakat nih Sobat Solopos mumpung lagi dengar untuk bisa lebih waspada dengan leptospirosis. Untuk secara garis besar apa saja yang perlu dilakukan supaya bisa terhindar dan tidak sama sekali terpapar oleh leptospirosis ini. Yang pertama sudah pasti jaga kebersihan. Jangan menjadikan rumah atau halaman jadi sarang tikus. Terus
makanan yang bergizi, olahraga yang teratur. Itu sih istilahnya kesehatan umum. Kalau misalnya olahraga sama-sama makan yang bergizi aja, tidak hanya untuk mencegah leptospira tapi mencegah penyakit yang lain juga ya. Kalau umum itu aja. Oke, jadi ya kalau untuk mencegah leptospirosis khususnya sih ya nggak ada, yang penting ya tadi menjaga kebersihan dok. Menjaga kebersihan, kalau habis bersih-bersih misalnya habis kerja bakti, habis ya mau ambil makanan cuci tangan dulu seperti itu. Habis pulang adik kerja bakti langsung mandi, bersih-bersih diri kan seperti itu. Itu yang kadang malas, jangan malas Sobat Selopos ya, demi kesehatan Anda, keluarga Anda. Tapi nih dok, saya ada satu yang kelupaan nih. Ini penularannya bisa antara manusia nggak sih dok? Kalau penelitian bisa mas, tapi jarang sekali. Jarang ya? Jarang sekali. Paling banyak memang dari air kencing tikus ke manusianya. Tapi untuk dari manusia ke manusia bisa, tapi kasusnya jarang sekali ini. Jarang sekali ya? Mungkin kayaknya mungkin suami istri berhubungan seksual. Bisa ya? Pasiennya sudah dalam kondisi yang satunya parah sudah ya? Parah sudah. Jadi lewat hubungan seksual juga bisa, tapi jarang sekali. Oke, karena memang yang diwaspadai jangan pasangan Anda Sobat Selopos, tapi tikusnya itu ya. Kayaknya saya belum pernah nemu deh penularan dari manusia ke manusia. Oke, jadi intinya sering dari dari air kencing tikus ke manusia. Setelah saya tanya, ya itu tadi banyak yang sebelumnya kerja bakti berapa hari yang lalu, bersih-bersih selokan langsung gitu. Ketahuan biasanya ya. Terus pekerjaannya apa Pak? Abis mungutin sampah, terus abis makanin ayam di kebun, nggak pakai alas kaki. Aduh, gitu. Itu dia. Lebih jaga diri dan mawas diri Sobat Selopos ya. Jangan Anda meremehkan, karena ini resikonya bukan cuma leptospirosis saja, tapi beragam penyakit. Kalau Anda nggak bersih ya Anda bisa terserang. Jangan nyalahin penyakit atau bakterinya. Jadi bisa lebih sehat lagi, keluarga Anda terlindungi, serta Anda terbebas dari beragam penyakit yang mengancam keselamatan Anda. Dr. Vivin, terima kasih sekali atas kebersamaan kita. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Selopos FM ya. Sama-sama. Semoga nanti kedepannya bisa berjumpa kembali, lancar-lancar selalu, sehat selalu dok. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Baik Sobat Selopos, kita tuntaskan kebersamaan kita. Tentunya ini luar biasa sekali, sebuah perbincangan yang membuat Anda semakin sadar bahwa leptospirosis itu berbahaya dan kita harus jaga bersama-sama. 1. Bersih dan makan bergizi. Udah deh, aman Sobat Selopos.